Thanks. Love you. Forever. Halo guys, jumpa lagi di channel Yorfa Film. Bersama saya Pandol. Di video kali ini, supaya kita nggak bego-bego amat gitu ya tentang sejarah. Jadi di kesempatan video kali ini, Pandol akan merekap sebuah film yang diangkat berdasarkan kisah nyata, di mana sebuah operasi rahasia tingkat tinggi telah dilakukan oleh Amerika yang mungkin negara lain tidak bisa dan tidak berani melakukannya karena salah sedikit saja maka keamanan satu dunia menjadi taruhannya. Dah, kali ini tanpa banyak pandir langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Film akan berfokus pada 2 tahun pasca tragedi 9/11, di mana kita diperlihatkan pada sosok pria bernama Ammar al-Baluchi yang sedang ditawan oleh CIA di sebuah penjara rahasia. Di sini, kita juga diperkenalkan dengan 2 orang agen CIA bernama Maya dan juga Dan yang ahli di bidang masing-masing. Dan ahli dalam menginterogasi tawanan, sementara Maya ahli dalam soal analisa. Ammar sendiri berperan sebagai pencari dana untuk melakukan serangan 11 September dan ia juga merupakan keponakan dari sang perancang serangan bernama Khalid Sheikh Mohammed. Been studying and following you for a very long time. And you beats me when my hands are tied. So I won't talk to you. Did you really think that when we got you I would be a nice fucking guy? Di sini, kedua agen CIA ini berusaha menginterogasi Ammar dengan berbagai teknik penyiksaan yang mereka kembangkan agar Ammar mau memberitahu aksi mereka berikutnya. Namun, meski sudah disiksa dengan berbagai cara, Ammar tetap tidak mau berbicara. When you lie to me, I hurt you. Those are the rest of the Saudi group. Where was the last time you saw Bin Laden? Scene lalu berganti ke kedutaan besar Amerika Serikat di Islamabad, di mana Maya kini menemui pemimpin CIA di Pakistan bernama Joseph Bradley. Di sini Joseph sebenarnya tidak yakin dan trust isu terhadap kemampuan Maya yang dianggap sebagai anak baru. Namun karena Maya sendiri diutus langsung oleh markas besar, maka Joseph pun menerima Maya untuk bekerja di unit CIA di Pakistan. You don't think she's a little young for the hard stuff? Washington says she's a killer. Selesai menaruh barang di meja kerjanya, Maya lalu diperkenalkan oleh Dan dan rekan CIA lainnya yang juga bertugas untuk memburu pemimpin Al-Qaeda. Dalam rapat ini, para agen CIA bersepakat untuk mencari 3 orang penting Al-Qaeda, yakni Ayman al-Zawahiri yang merupakan penasihat Al-Qaeda, komandan pentolan Al-Qaeda bernama Abu Faraj al-Libi, dan tentu saja top global teror dunia Osama bin Laden. Berdasarkan informasi sebelumnya, Osama ini sangat sulit ditemukan dan sejauh ini hanya Abu Faraj yang pernah berkomunikasi, sehingga dikerucutkanlah dan diputuskan bahwa prioritas utama saat ini adalah menangkap Abu Faraj al-Libi. Abu Faraj is officially new number 3. All right, let's put some runs on the board against Faraj, okay? Talk to the case officers who didn't see fit to make it today. Thank them. Selesai rapat, Maya dan juga Dan kembali ke camp rahasia, di mana mereka melanjutkan untuk menyiksa Ammar dengan metode yang lebih kejam untuk mengetahui aksi kelompok Al-Qaeda berikutnya. Namun Ammar tetap diam. This is a dog collar. Hey. You're my dog, I gotta walk you. There you go. Come on, you're almost there. This box here, this box sucks. I'm gonna put you in it. When is the attack? Partial information will be treated as a lie. Come on, let's go. I'm gonna... Come on. Which day is it? Singkat cerita, di tahun 2004, tepat di tanggal 29 Mei, kelompok Al-Qaeda melakukan aksi teror lagi di Arab Saudi, tepatnya di Khobar yang merupakan pusat industri minyak, di mana mereka masuk lalu menembaki semua orang barat, mau itu dari Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Jerman, ataupun Bekasi, semua rata dihabisi dan hanya menyisakan etnis Arab saja. Kejadian ini mengakibatkan 24 orang meninggal dunia dan 25 orang lainnya terluka. Setelah insiden serangan itu, salah seorang anggota CIA bernama Jessica mendesak Dan untuk mengintegrasi Ammar lebih keras lagi supaya Ammar mau membocorkan aksi apalagi selanjutnya yang akan dilakukan oleh kelompoknya. Namun di sela Jessica berbicara, Maya menyelak dan mengatakan bahwa ia berpendapat jika Ammar memang tidak tahu apa operasi selanjutnya dari kelompoknya. Beberapa hari kemudian, Maya dan juga Dan mendatangi Ammar. Di sini mereka melakukan pendekatan yang lebih manusiawi dengan memberikan Ammar makanan-makanan enak
dan ternyata cara ini berhasil membuat Ammar membongkar sebuah rahasia di mana Ammar menyebutkan beberapa namanya ikut serta membawa bom bersamanya di pertempuran Tora Bora, yakni Abu Hamzah Rabi'ah yang menjadi komandannya, Abu Khabab al-Mashiri, ahli perakit bom, dan juga seorang kurir yang berhubungan langsung dengan Osama bin Laden, yakni Abu Ahmed al-Kuwaiti. After 9/11, we had to choose fight to protect our turf or run. Hamza Rabi'ah, Khabab al-Masri, Abu Ahmed al-Kuwaiti. My uncle told me he worked for bin Laden. He read a solo letter from the shack. What did it say? Cigarette? He said, continue the jihad. The work will go on for 100 years. Berdasarkan informasi dari Ammar, Maya lalu mencoba menganalisa seluruh keterangan dari para teroris yang tertangkap di berbagai penjuru dunia dan mencoba menemukan benang merah satu sama lain. Sampai ada satu video di mana seorang pria mengaku mengetahui siapa itu Abu Ahmed al-Kuwaiti, sehingga Maya pun segera ke Polandia untuk menemui pria tersebut. Tidak sendirian, Maya di sini ditemani oleh seorang agen CIA lainnya bernama Hakim. Sesampainya di sana, Maya menanyakan ke pria tersebut apakah dia kenal dengan yang namanya Abu Ahmed al-Kuwaiti. Pria tersebut mengaku ia tahu siapa Abu Ahmed al-Kuwaiti dan menjelaskan bahwa Abu Faraj dan Osama tidak pernah bertemu secara langsung dan keduanya menggunakan seorang kurir yang tak lain dan tak bukan adalah Abu Ahmed al-Kuwaiti. Sehingga jika ingin tahu di mana Osama bin Laden, maka Abu Ahmed al-Kuwaiti harus ditangkap. Setelah itu, Maya kembali ke Pakistan dan menghadap Joseph untuk segera melakukan operasi penangkapan Abu Faraj al-Libi karena ia merupakan salah satu kunci untuk menangkap Abu Ahmed al-Kuwaiti. Primarily as a courier from Faraj to bin Laden. Let me know when you get some actual intelligence. Dengan dukungan dari Badan Intelijen Pakistan, mereka pun akhirnya berhasil menjebak Abu Faraj al-Libi dan menangkapnya. Setelah Abu Faraj tertangkap, Maya lalu mengintegrasinya dan menanyakan di mana keberadaan Abu Ahmed al-Kuwaiti. Berbeda dengan Ammar, Abu Faraj ini lebih keras lagi, sehingga meski disiksa dengan penyiksaan yang luar biasa sakitnya, Abu Faraj tetap menyangkal keberadaan Abu Ahmed. Is Abu Ahmed living at the moment? Frustasi karena tidak mendapatkan jawaban, maka Maya pun menghentikan interogasinya. Pada suatu malam di tanggal 20 September 2008, Maya pergi ngecil bersama dengan Jessica di sebuah hotel bernama Hotel Marriott yang merupakan hotel kebanggaan orang Pakistan sekaligus tempat di mana orang-orang barat biasa berkumpul. Ketika tengah asik menggosip, tiba-tiba sebuah ledakan terjadi di pintu masuk hotel yang membuat semua orang segera mengevakuasi diri mereka, termasuk Maya dan juga Jessica. Pasca kejadian itu, Jessica dan Maya mencoba mencari lebih gigih lagi keberadaan Osama hingga mereka menemukan sebuah penyusup Al-Qaeda dari Yordania bernama Dr. Humam Khalil al-Balawi yang bertugas untuk memeriksa Osama jika sakit, sehingga selain Abu Ahmed al-Kuwaiti, tentu Dr. Humam juga merupakan orang yang tahu di mana lokasi Osama bin Laden. Setelah itu mereka pun meminta izin kepada Joseph untuk melakukan operasi penangkapan di mana Dr. Humam akan dipancing untuk berdialog dan dijanjikan bayaran sebesar $25 juta apabila dia mau memberitahu di mana lokasi Osama. Can't rely on this or the George. We've got to evaluate him face to face. To meet him so we can figure out for ourselves what he can actually do. Setelah mendapatkan izin, mereka pun menentukan lokasi pertemuan di mana Jessica dan Dr. Humam akan bertemu di kamp militer Amerika Serikat di Afghanistan, tepatnya di Provinsi Khost. Di sini, Jessica dikawal oleh beberapa orang tentara dan setelah menunggu beberapa waktu, dari jauh tampak kendaraan yang dinaiki oleh Dr. Humam mendekat. Agar Dr. Humam ini tidak takut, maka Jessica meminta penjaga pintu gerbang untuk mempersilahkan masuk Dr. Humam tanpa pemeriksaan, yang mana tentu hal ini merupakan sebuah kesalahan besar karena ternyata Dr. Humam sedang memasang bom di badannya, sehingga ketika Dr. Humam sudah dekat dengan Jessica dan pengawalnya, tiba-tiba ia melakukan bom bunuh. Hello, Khoy. Is he supposed to limp like that? Hey. Allahu Akbar. Hey! Put your hand up! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di sisi lain, Maya yang mendapat kabar bahwa Jessica tewas di Afghanistan tentu merasa frustasi. Ditambah lagi, salah seorang agen memberitahu bahwa orang bernama Abu Ahmed al-Kuwaiti yang dicari selama ini diduga telah meninggal dunia di tahun 2001 silam
berdasarkan keterangan dari seorang teroris yang ditahan. He's dead. In Afghanistan, 2001. I buried him with my own hands. Keesokan harinya, seluruh agen CIA berikut para pemimpin CIA di Pakistan dikumpulkan oleh komandan operasi CIA bernama George, di mana ia dengan nada tinggi meminta semua yang bertugas untuk lebih serius lagi dalam bekerja dan mempercepat penangkapan Osama. Setelah hari demi hari Maya jalani untuk mencari informasi tentang Osama, tiba-tiba salah seorang agen menghampirinya dan mengatakan bahwa sebuah informasi baru didapatkan bahwa Abu Ahmed Al-Kuwaiti merupakan nama samaran dari Abu Sayyid. Nah, Abu Sayyid ini diduga masih hidup, sementara yang tewas di tahun 2001 adalah saudara dari Abu Sayyid, yang mana kebetulan wajah mereka berdua ini sangatlah mirip meskipun mereka bukan anak kembar. I painstakingly combed through everything in the system and found this. It's him. Ibrahim Saeed, Abu Ahmed Al-Kuwaiti. This must be Abu Ahmed. Human error. Anyway, I thought you should know about it. Setelah yakin bahwa Abu Sayyid masih hidup, Maya menghubungi Dan yang sekarang sudah bertugas di Washington untuk membantunya mencari informasi tentang keluarga Abu Sayyid yang sekarang tinggal di Qatar. Tanpa berlama-lama, Dan langsung terbang ke Qatar menemui rekannya yang juga merupakan salah seorang pangeran Qatar. Di sini, Dan meminta tolong kepada temannya ini untuk mencari tahu nomor telepon dari keluarga Abu Sayyid. Awalnya temannya Dan ini menolak, sehingga mau tidak mau Dan harus membujuknya dengan membelikan sebuah mobil SMK Lamborghini, yang mana hal ini berhasil membuat rekannya si Dan ini mau melakukan permintaannya. Dan Saeed, who is it? What do you think? As a terrorist. I just need her phone number. There will be no repercussions in Kuwait. Berbekal nomor telepon keluarga Abu Sayyid, CIA lalu melakukan tracking dengan mencatat semua informasi dari nomor tersebut dan melacak sebuah nomor yang berasal dari Pakistan yang diduga kuat itu adalah Abu Sayyid yang menghubungi ibunya. Setelah mencari di beberapa tempat, akhirnya tim lapangan berhasil mengidentifikasi Abu Sayyid yang pada waktu itu sedang menelpon ibunya di Kuwait sambil mengendarai sebuah mobil SUV putih. The guy with the phone in a white car. Could be. You got him? Got him. The guy you've been looking for, geolocated on his cell phone in his white car. Tak mau melewatkan kesempatan, Maya segera meminta agen lapangan CIA untuk memata-matai Abu Sayyid agar menemukan kediaman Osama bin Laden. Pada suatu pagi, saat Maya hendak pergi ke kantor, tiba-tiba ia ditembaki oleh beberapa orang tak dikenal di depan rumahnya. Beruntung mobil Maya anti peluru sehingga ia berhasil selamat. Atas kejadian ini, CIA meminta Maya untuk kembali saja ke Amerika Serikat karena mereka menduga Maya telah diincar oleh organisasi Al-Qaeda karena identitasnya telah terungkap. Namun, Maya menolak dengan alasan sudah banyak rekannya yang tewas dalam operasi ini sehingga ia yang masih hidup harus berhasil menemukan Osama. Di sisi lain, agen CIA yang berada di lapangan akhirnya berhasil menemukan sebuah tempat di provinsi Abu Tabat yang berada 1 jam dari perbatasan Pakistan-Afghanistan, di mana di bangunan itu telah diduga ada Osama bin Laden yang sedang bersembunyi. Segera CIA melakukan pemantauan ketat bangunan tersebut melalui citra satelit. Pada suatu hari, Maya yang sudah kembali ke Amerika Serikat berkumpul dengan pemimpin tertinggi CIA bersama dengan para kepala divisi lainnya. Di sini pemimpin tertinggi CIA meminta seluruh tim untuk benar-benar memastikan bahwa Osama memang berada di bangunan itu. Nah, di waktu yang bersamaan, George juga sedang menjelaskan kepada ahli bidang pertahanan dari Gedung Putih bahwa Osama diyakinkan ada di gedung itu. Hal itu didasarkan pada beberapa percobaan yang mereka lakukan, di mana mereka pernah mengirim dokter untuk mengambil sampel darah namun gagal. Selain itu, jika dianalisa bangunan tersebut bukanlah bangunan biasa, melainkan sebuah benteng. Karena rumah dikelilingi oleh pagar yang tinggi, sehingga sulit sekali untuk dimata-matai, sehingga tempat inilah yang sangat sempurna bagi DPO nomor 1 di dunia untuk bersembunyi. Mendengar penjelasan ini, para ahli men-challenge keyakinan CIA bahwa Osama ada di sana dengan mengatakan bagaimana CIA tahu jika Osama ada di sana, padahal bukti visual ataupun bukti lainnya tidak pernah mereka dapatkan. Tak mau menyerah, George mencoba meyakinkan mereka, bahkan ketika para ahli ini mau pulang, sehingga para ahli mengatakan bahwa mereka akan mempertimbangkannya. Beberapa hari kemudian, pemimpin tertinggi CIA kembali mengadakan rapat untuk memastikan bahwa apakah mereka yakin jika Osama bin Laden berada di dalam sana. Hal ini dilakukan agar ketika diadakan ambush oleh pasukan khusus, mereka tidak salah target. I know certainty freaks you guys out, but it's 100. Sembari menunggu persetujuan operasi,
para agen CIA mengunjungi area 51 untuk melihat helikopter berteknologi siluman yang akan digunakan dalam operasi penyergapan apabila mereka disetujui. There are two narratives about the location of Osama bin Laden. He's living in a house in Abbottabad, Pakistan, that one of the other occupants of the house is UBL. Nah, singkat cerita, pada tanggal 1 Mei 2011, Maya dan pasukan Navy SEAL pun mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan operasi penyergapan di bangunan tersebut. Maya, I wanted you to hear it first. It's gonna happen. When? Tonight. Akhirnya pada tengah malam, operasi pun dimulai dengan mengirimkan pasukan Navy SEAL dengan 2 helikopter siluman untuk menghindari deteksi dari radar Angkatan Udara Pakistan. Seconds to first turn. Who here has been in a helo crash before? Okay, so we're all good. Ketika sampai di titik lokasi, heli pertama berhasil mendarat dengan aman, namun sayang heli kedua kehilangan daya angkat sehingga mendarat darurat. Beruntung seluruh personel selamat sehingga operasi masih dilanjutkan. Di sini, pasukan Navy SEAL mensweeping perlahan seluruh area di bangunan tersebut dan berhasil membunuh Abu Sayyaf di lantai 1, saudara Osama bin Laden di lantai tangga, sementara Osama sendiri di kamarnya di lantai 3. Go. Khalid. Khalid. Osama. 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 Down. A possible jackpot. Setelah membunuh target, pasukan Navy SEAL pun mengumpulkan seluruh barang dan berkas di kediaman Osama sembari menunggu heli pengganti datang karena salah satu heli rusak saat mendarat. Ketika sudah mengumpulkan bukti, pasukan Navy SEAL pun meledakkan heli yang rusak tadi. Setelah itu, mereka kembali ke pangkalan. Setibanya pasukan di pangkalan, Maya langsung mengidentifikasi jasad Osama bin Laden. Maya sendiri baru puas melihat langsung jasad orang yang sudah menghabiskan 10 tahun usia Maya di Afghanistan hanya untuk mencari dirinya. Sir, the agency expert gave visual confirmation. Yes, sir. The girl. 100%. Karena berhasil menemukan Osama, Maya mendapatkan perlakuan istimewa di mana ia dikirimkan satu pesawat khusus untuk menjemputnya kembali ke Amerika Serikat. Di dalam pesawat, Maya menangis karena mengingat semua usahanya selama ini. Tamat, film pun berakhir. Sebuah fun fact di film ini adalah semua nama yang digunakan untuk memerankan agen CIA adalah samaran dan sosok Maya sendiri menjadi terkenal di kalangan para agen karena berhasil mengungkap posisi Osama bin Laden. Meskipun ia sendiri dikenal dengan sangat baik di antara para agen, namun di kalangan para tawanan, Maya mendapat julukan sebagai Ratu Penyiksaan, sehingga Maya merupakan sosok yang kontroversial. Nah, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan recap film berikutnya dari Bang Pandol, and see you in the next story.